Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di dunia ini sepanjang sejarah begitu banyak kematian tragis yang pernah terjadi nih teman-teman. Ada yang masuk ke sumber air panas, ketimpa kaktus, atau dihajar tanda restoran segede ini. Penasaran sama cerita lengkapnya? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan kali ini kita bakal bagiin 6 kisah paling mengagetkan di mana ada orang yang meninggal dengan begitu tragisnya. Nomor 6. Jatuh ke sumber air panas. Teman-teman tahu nggak sama Taman Nasional Yellowstone yang ada di Amerika sana? Fun fact-nya nih guys, ini adalah taman nasional pertama yang sudah didirikan dari tahun 1872. Mereka punya geyser atau mata air panas yang nyemburin air dan juga uap terbesar, di mana setengah dari geyser di dunia tuh adanya di taman ini. Namun sayangnya, pernah ada sebuah insiden tragis terjadi di sini. Jadi ada dua kakak beradik nih guys yang bernama Scott dan juga Sable lagi jalan-jalan di Taman Yellowstone. Mereka ini malah nekat banget. Padahal nih guys sudah ada peringatan, tapi tetap aja dong mereka keluar dari jalur yang aman. Ternyata kakak beradik ini pengen banget nyobain berendam di kolam air panas gitu. Nah, pas Scott lagi ngecek suhu airnya, tiba-tiba aja dia kepleset dan jatuh ke kolam. Bayangin guys, airnya itu panas banget, dimana sampai nyentuh 93 derajat Celcius. Itu udah kayak air mendidih ya. Sable pun langsung lapor ke penjaga tamannya tuh. Tim penyelamat sih berhasil datang, tapi karena tanahnya rapuh banget, jadi membuatnya susah banget untuk nolongin Scott ini. Ya ibaratnya bahaya gitu guys kalau diinjek. Singkat cerita, mereka nemu lah itu tubuhnya Scott sedang mengambang di kolam. Namun, gara-gara ada badai petir, mereka nggak bisa langsung ngambil jenazahnya. Yang bikin tambah ngeri, besoknya pas tim penyelamat balik ke sana, tubuh Scott ini sudah nggak ada teman-teman. Airnya yang super asam kayaknya sih sudah ngelarutin tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Yang tersisa dari Scott pun bener-bener cuma dompet dan sendal jepitnya doang. Serem kan? Ya pelajaran nih guys buat kita semua. Kalau lagi jalan-jalan terutama di tempat alam kayak begini, jangan pernah abain aturan dan juga peringatan di sana ya. Keselamatan itu yang paling penting teman-teman. Jangan sampai gara-gara pengen seru-seruan doang malah bikin celaka semua. Nomor 5. Juri tenis. Kematian kali ini guys merupakan salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah tenis. Jadi peristiwa naas ini terjadi pada tanggal 10 September 1983 di US Open dalam pertandingan final tunggal putra junior antara Stephen Edberg dan juga Simon Yeo. Nah, Richard Wertheim yang menjadi hakim garis dan juga telah berusia 61 tahun itu ceritanya sedang bertugas mengawasi garis tengah lapangan. Saat itu, Stephen yang masih berusia 17 tahun melakukan servis yang sangat kencang tuh. Bolanya meluncur dengan spin yang begitu tajam dan menghantam ke arah Pak Richard tepat di area selangkangannya. Nah, akibat hantaman keras itu guys, Pak Richard kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke belakang dan kepalanya membentur permukaan lapangan keras dengan suara yang cukup nyaring terdengar. Dirinya pun langsung tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, kondisinya tidak kunjung membaik. Dia mengalami subdural hematoma atau pendarahan di bawah tengkorak akibat benturan keras di kepalanya itu. 5 hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 15 September 1983, Pak Richard mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Kematiannya pun sungguh mengguncang dunia tenis. Stephen Edberg yang saat itu masih remaja terlihat menangis di lapangan saat Pak Richard ini mendapatkan pertolongan medis. Meski demikian, pertandingan tetap dilanjutkan dan Stephen pun memenangkan gelar junior US Open pada saat itu. Namun, keluarga Pak Richard enggak tinggal diam saja nih teman-teman. Mereka kemudian menggugat United States Tennis Association sebesar 2,25 juta US dollar. Namun pengadilan hanya mengabulkan 165 ribu dolar saja yang akhirnya juga dibatalkan tuh oleh Mahkamah Agung New York karena menilai tidak ada kelalaian dari pihak penyelenggara. Dan gara-gara tragedi ini, Federasi Tenis Internasional mengubah aturannya di mana hakim garis tidak lagi duduk di kursi, melainkan berdiri di sisi lapangan untuk menghindari resiko serupa. Nomor 4. Kejatuhan kaktus. Kematian berikutnya ini adalah sebuah kisah tragis yang terjadi di gurun Arizona pada tanggal 4 Februari 1982 dan bisa menjadi salah satu contoh paling ironis nih tentang bagaimana alam bisa membalas perbuatan manusia guys yang tidak bertanggung jawab.
Inilah kisah David Grumman yang mana merupakan seorang pria berusia 27 tahun dengan masa lalu yang cukup kelam nih guys. Dia pernah dipenjara karena kasus perampokan dan perdagangan narkoba. Setelah bebas pada tahun 1981, David pindah ke Phoenix, Arizona untuk mencoba memulai hidup baru. Pada hari naas itu, David dan juga temannya yaitu James Sukochi memutuskan untuk pergi ke gurun dekat rumahnya. Mereka bawa senjata api ini dengan tujuan yang agak aneh guys. Ya, menurut gue sih agak aneh ya. Mereka mau nembak pohon kaktus raksasa katanya. Buat apa coba kan? Ya awalnya mereka tuh menembaki kaktus yang lebih kecil guys. David pun berhasil menumbangkan pohon setinggi 3 meter itu dengan mudah. Nah, karena kurang puas, dia lalu nantang dirinya sendiri untuk nembak target yang lebih besar. Kemudian dipilihlah tuh yang setinggi 8 meter, di mana diperkirakan sih sudah berusia hampir 100 tahun. Nah, dengan begitu percaya diri, dia nembakin guys 2 peluru ke batang kaktus tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan nih. Tembakannya memang melukai kaktus itu, tapi bukannya roboh, salah satu batang pohonnya justru patah dan jatuh ke arahnya. David pun hanya sempat berteriak memanggil temannya, "Jim!" sebelum batang kaktus seberat hampir 1 ton itu menghantam tubuhnya. Pria ini pun segera dinyatakan tewas seketika. Ini nih teman-teman, jadi nih ya kejadian ini sebagai pengingat buat kalian semua supaya jangan main-main sama alam deh. Karena ironis banget kan, masa matinya gara-gara sebuah pohon yang kalian rusak sendiri coba. Nomor 3. Toilet meledak. Di suatu hari yang dingin di London, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2023, ada seorang bapak bernama Kevin Holding yang sedang bekerja. Pak Kevin ini guys sudah berumur 60 tahun ya, tapi masih semangat banget. Dia sedang memperbaiki toilet umum yang bisa naik turun seperti itu teman-teman. Nah, lokasinya ini di daerah ramai dekat teater tempat pertunjukan Harry Potter. By the way, Pak Kevin ini orangnya baik banget ya. Dia juga punya 3 anak dan selalu bekerja keras untuk keluarganya. Pagi itu sekitar jam 10, dia mulai kerja seperti biasa. Tapi siapa sangka, siang harinya malah terjadi musibah. Toilet yang sedang diperbaiki Pak Kevin ini tiba-tiba ambruk dan menimpanya. Bayangkan guys, betapa kagetnya orang-orang yang lewat melihat kejadian itu. Langsung deh mereka tuh panggil ambulans, pemadam kebakaran, dan bahkan helikopter penyelamat. Semua orang berusaha keras untuk menyelamatkan Pak Kevin ini. Tapi sayangnya butuh waktu lama banget buat mengangkat toilet yang berat itu guys. Baru deh setelah 2 jam lebih, mereka berhasil mengeluarkan Pak Kevin ini. Sedihnya, beliau sudah tidak bisa diselamatkan. Keluarga Pak Kevin tentu saja sangat terpukul. Anak-anaknya bilang kalau Pak Kevin itu adalah jiwa dari keluarga mereka. He was just the big friendly giant. He was the glue that held the family together. He did everything for everyone. Always put his family first. Nah, setelah kejadian ini, banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa harus lama banget kan buat menyelamatkan Pak Kevin ini? Apa nggak bisa lebih cepat? Terus gimana caranya supaya kejadian ini nggak terulang lagi ke depan harinya? Pihak pemerintah kota pun juga bilang kalau mereka tuh akan selidiki kejadian ini. Tapi keluarga Pak Kevin merasa kurang puas dengan cara mereka menangani masalahnya. Anak perempuan Pak Kevin juga sampai bilang ke TV tuh guys kalau keluarganya merasa kurang diperhatikan. I worked so closely to the site. I walked past one morning and noticed that it was all paved over, like nothing could happen. They didn't even have the decency to reach out and tell us that they were doing that. So the whole process has just been absolutely disgusting how we've been treated. Aduh, niatnya pemerintah bikin begituan cuma buat bikin bersih, tapi yang ada malah ngambil nyawa orang ya. Dari kejadian ini, Dewan Kota sih mengaku menyesal tuh dan berusaha berbenah dengan lebih cepat tanggap guys dalam menyediakan mobil khusus untuk membantu orang yang mengalami kecelakaan. Soalnya kalau mobilnya tadi datang lebih cepat, mungkin nyawanya Pak Kevin ini masih bisa diselamatin kali ya. Nomor 2. Ketimpa tanda restoran. Akhir-akhir ini cuaca tuh emang suka nggak nentu ya. Kadang hujan, kadang angin kenceng, kadang bisa panas terik juga. Nah, di tanggal 19 Januari 2023 lalu, hal ini juga terjadi di Kentucky, Amerika sana. Awalnya cerah guys, tapi anginnya jadi kenceng parah. Kebetulan, Nenek Lilian dan juga anaknya yaitu Mary Graham mau jemput kakeknya yang bernama Lloyd dari rumah sakit. Lloyd baru saja dioperasi jantung tuh, jadi mereka mau pindahin dia ke rumah sakit lain buat pemulihan.
Pas di jalan, cuacanya makin gila teman-teman. Anginnya kenceng banget, yaitu sekitar 64 sampai dengan 96 km per jam di daerah tersebut. Pohon-pohon pada goyang, bahkan ada yang tercabut juga. Mereka akhirnya mutusin nih buat mampir makan di Denny's. Nggak taunya guys, ini jadi keputusan yang bikin hati nyesek banget. Tahu nggak? Tiba-tiba aja papan iklan Denny's yang beratnya 1,3 ton itu roboh dan jatuh tepat ke mobil mereka. Parahnya, papan itu menimpa bagian belakang mobilnya, tepat di mana Lilian sedang duduk. Anaknya dan juga Lloyd yang mengalami luka-luka, beruntungnya masih selamat. Sayangnya, di lain sisi, Lilian tidak seberuntung itu. Dia langsung dibawa ke rumah sakit dan gak bisa diselamatkan ujungnya teman-teman. Yang bikin tambah sedih, 4 hari kemudian Lloyd juga meninggal dunia. Kayaknya gara-gara luka dari kejadian itu ya teman-teman. Padahal mereka ini tuh udah menikah 50 tahun loh. Udah hidup 80 tahun, malah meninggalnya gara-gara papan iklan. Rasanya gak adil banget kan? Sekarang polisi lagi melidiki itu guys, kenapa papan seberat itu bisa ambruk begitu saja. Nomor 1. Kejatuhan kasur. Berikutnya gue mau cerita nih guys tentang kejadian menyeramkan yang terjadi di Spanyol. Jadi ada 2 nenek nih guys asal Inggris yang bernama Mildred berusia 62 tahun dan juga Alice yang berusia 68 tahun pergi liburan ke sana pada Juli tahun 2005. Mereka sudah sering banget liburan ke Spanyol, jadi kayak tradisi gitulah. Nah, pas mereka tuh nggak muncul di tempat janjian sama keluarganya, semua jadi panik. Soalnya 2 nenek ini guys terkenal tepat waktu banget. Keluarga mereka nyari lah kemana-mana tuh, tapi ya nggak ketemu juga. Tahu-tahu beberapa hari kemudian, petugas hotel nemuin mereka sudah nggak bernyawa di kamar. Ternyata mereka kejebak di bawah tempat tidur lipat yang ambruk. Bayangin deh guys, mereka terjebak di situ sampai dengan 4 hari nggak bisa keluar. Sedih banget ya dengarnya. Nah, yang bikin tambah nyesek, ternyata ini semua gara-gara sekrup yang dipakai tuh buat masang tempat tidur ke dinding kekecilan. Padahal kalau dipasangnya bener, pasti gak akan kejadian teman-teman. Ya, dari kejadian ini, semoga teman-teman yang mau liburan bisa lebih waspada ya. Dan selalu ngabarin posisi kalian ke orang terdekat ya. Soalnya gak ada yang tahu kan kapan musibah itu datang. Dan sampai sekarang, katanya pihak keluarga belum dapat jalan keluar sama sekali tuh. Serta masih dalam pertarungan hukum. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.